Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang hukum dan pendidikan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman mengikuti langkah yang telah ditempuh oleh Khalifah Umar dalam hal-hal pemilihan qadhi atau petugas. Dan begitu pula beliau selalu menyandarkan keputusannya pada Al-Quran dan Sunnah. Bila tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka beliau mengadakan musyawarah bersama sahabat-sahabatnya dalam menetapkan suatu hukum. Khalifah Utsman begitu menganjurkan kepada petugas-petugas atau qadhi-qadhinya yang berada di daerah apabila dalam menjalankan tugasnya, agar mereka berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Maka itulah penerapan hukum pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu beliau selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menetapkan suatu hukum. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu tentang pendidikan. Pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan perluasan wilayah Islam. Dengan adanya perluasan wilayah ini, banyak para sahabat yang mendatangi wilayah tersebut dengan tujuan mengajarkan agama Islam. Sehingga terobosan yang dilakukan Khalifah Utsman ini mempermudah peserta didik yang berada di luar Madinah dan Mekah untuk menuntut ilmu, juga memperluas wilayah penyebaran agama Islam. Sehingga mereka yang jauh dari kota Madinah dan kota Mekah tidak harus jauh-jauh pergi ke kota Madinah dan kota Mekah. Lalu, siapa saja sih peserta didiknya? Peserta didiknya ada 4 golongan, yaitu yang pertama, orang dewasa dan atau orang tua yang baru masuk Islam. Yang kedua, anak-anak, baik orang tuanya yang telah lama memeluk Islam ataupun yang baru masuk Islam. Yang ketiga, orang dewasa dan atau orang tua yang telah lama memeluk agama Islam. Yang keempat, orang yang mengkhususkan dirinya menuntut ilmu agama secara luas dan mendalam. Lalu, apa sih yang dipelajari dari pendidikan tersebut? Untuk pelajaran yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan terdidik, dengan urutan mendahulukan pengetahuan yang sangat mendesak atau sangat penting untuk dijadikan pedoman dan pegangan hidup beragama. Ada 3 fase dalam pendidikan dan pengajarannya. Yang pertama, fase pembinaan. Fase pembinaan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan agar terdidik memperoleh kemantapan iman. Contohnya seperti berlatih memantapkan diri agar selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, meyakini 6 rukun iman. Yang kedua ada fase pendidikan. Fase pendidikan ini ditekankan pada ilmu praktis dengan maksud agar mereka dapat segera mengamalkan ajaran dan tuntutan agama dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dapat mengamalkan 5 rukun Islam dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada fase pelajaran. Ada pelajaran-pelajaran yang lain yang diberikan untuk penunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis, seperti bahasa Arab dengan tata bahasanya, menulis, membaca, syair, dan peribahasa. Contohnya bisa dilakukan dengan cara mempelajari nahwu shorof.